Hai Sobat Baking semuanya, selamat datang di Suing Channel. Kali ini saya mau membuat bolu mentega tiramisu. Bolu mentega ini tanpa menggunakan bahan pengembang, tapi hasilnya lembut, moist, dan enak banget. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, sediakan wadah. Masukkan 200 gram Blue Band Cake and Cookies, atau bisa menggunakan butter ya. 150 gram gula halus. Untuk gula halus sudah diayak terlebih dahulu ya. Vanili bubuk secukupnya. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga mengembang. Di sini hingga mengembang itu saya mixer sekitar 10 hingga 15 menit. Untuk lamanya waktu pemikseran ini bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini adonannya sudah mengembang. Bisa kita matikan dulu mixernya ya. Selanjutnya, bisa kita masukkan 5 butir kuning telur. Untuk kuning telur kita masukkan satu persatu agar mudah tercampur dengan adonan sambil terus dimixer dengan kecepatan rendah. Nah, ini setelah kita masukkan kuning telur yang terakhir, bisa kita lanjut mixer dengan kecepatan rendah sekitar 2 menitan. Nah, ini setelah 2 menit bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya, bisa kita masukkan 150 gram terigu. Kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung yang menggumpal. Untuk terigu saya gunakan terigu protein sedang. Dua saset susu bubuk denkau. Untuk kemasan satu saset itu sekitar 26 gram. 1 saset susu kental manis putih. Untuk kemasan satu saset itu sekitar 38 gram. Perisa vanilla butter secukupnya. Selanjutnya bisa kita aduk-aduk dengan mixer agar saat memixer nanti tidak ada tepung yang berterbangan. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur saja. Nah, ini sudah cukup ya, sudah tercampur. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya, bisa kita lanjut aduk dengan menggunakan spatula. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya bisa kita buat adonan putih telur dengan menggunakan 3 butir putih telur, setengah sendok teh air perasan lemon. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga kaku. Ini hingga kaku itu saya mixer sekitar 3 menitan. Nah, kita tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Kita masukkan dengan cara bertahap sambil terus dimixer dengan kecepatan tinggi. Untuk lamanya waktu pemixeran bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini setelah 3 menit saya mixer, putih telur sudah kaku. Bisa kita matikan dulu mixernya. Tanda putih telur sudah kaku, apabila wadah dibalik maka ia tidak tumpah ya. Selanjutnya bisa kita campurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning. Kita campurkan secara bertahap ya.
Ini saya masukkan setengah dulu. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur saja. Nah, ini sudah tercampur, kita masukkan lagi sisa putih telur, kita masukkan semua. Aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Selanjutnya bisa kita ambil 5 centong sayur untuk adonan coklat dan 5 centong sayur untuk adonan mocha. Untuk membuat adonan coklat bisa kita tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk. Kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung coklat yang menggumpal. Kemudian bisa kita tambahkan pasta coklat secukupnya. Aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Untuk membuat adonan mocha bisa kita tambahkan pasta mocha secukupnya. Aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita sediakan loyang ukuran 18 cm. Seluruh sisi loyang sudah saya olesi dengan margarin dan ditabur dengan tepung terigu. Kemudian bisa kita masukkan setengah adonan kuning ke dalam loyang. Ratakan. Kemudian bisa kita masukkan adonan coklat ke dalam loyang. Kemudian selanjutnya kita masukkan adonan mocha. Selanjutnya bisa kita tutup lagi atau kita timpa lagi dengan adonan kuning. Ratakan. Selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam oven rak bagian bawah dengan menggunakan api atas bawah suhu 155 derajat. Bisa kita oven selama 55 menit atau hingga matang. Untuk oven sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah 55 menit saya oven, bolunya sudah matang, atau bisa kita lakukan tes tusuk untuk memastikan kematangan bolu. Wah, hasilnya cakep banget teman-teman, mengembang dengan sempurna. Biarkan agak dingin dulu. Kemudian bisa kita keluarkan dari loyang. Nah, ini setelah saya keluarkan dari loyang. Kemudian bisa kita potong-potong. Dari potongannya saja sudah terasa bolu ini lembut banget teman-teman. Nah, ini hasilnya ya, cakep banget. Untuk rasa tidak diragukan lagi, super duper mantul, lembut, moist, dan enak banget. Nah, ini untuk bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat ya. Pori-porinya itu kecil-kecil, dan teksturnya itu lembut banget. Resep ini recommended ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.